Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 207 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang was jelek yang dimunculkan setan. Gimana hukumnya? An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah tajawaza melewatkan, tidak mencatat, tidak menuntut, tidak memberikan penilaian. Ma'fu, dimaafkan. Li untukku an ummati dari umatku. Ma waswasat bihi suduruha. Apa yang ada was-was di dada umat ini, bisikan jelek. Tapi dengan syarat tidak ada tuntutan itu, berarti dimaafkan. Apa syaratnya? Malam takmal, selagi belum ia kerjakan, hanya was-was semata ia kendalikan, atau takallam, atau belum ia ucapkan. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Di antaranya, satu, kita mengenal apa makna was-was, yaitu bisikan. Kalau itu dari setan, bisikan kejelekan. Yang setan memang cara mengadakan pengrusakan dengan was-was di antaranya. Dan itu sering muncul, terlalu sering. Apalagi orang tidak zikir, apalagi ada hasad. Memang itu sumpah setan. Makanya kita selalu isti'adzah, memohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Maka ada surah khusus mengangkat tema itu, yaitu pada surah An-Nas, yang di situ dibacanya berulang selepas sholat, dari zikir sesudah sholat 5 kali.
Masuk zikir pagi, zikir sore, masing-masing dibaca 3 kali. Dari Anas, Falak, Ulhu. Termasuk zikir mau tidur. Termasuk mungkin orang meruqyah dirinya dengan dibacakan surah An-Nas diantaranya. Kesimpulannya sangat sering. Dan memang bisikan itu selalu siaga. Karena sifat setan khannas, selalu menyelinap, standby, memantau terus, lengah serang. Makanya kalau orang itu enggak memiliki benteng yang siaga, maka dia akan jadi sasaran empuk. Makanya orang suka lalai, suka nyanyi, nggak punya benteng, itu sasaran empuk, sehingga was-was itu berpotensi sangat mudah muncul bisikan jelek. Gimana isi surah An-Nas? Seolah siapapun hafal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nabi kita sesuai diperintahkan untuk memberitahu kepada orang supaya berucap, saya memohon perlindungan kepada Allah, Rabbnya manusia, Rajanya manusia. Dilindungi dari apa? Dari bisikan buruk yang ada di dada, di mana setan bersifat khannas, selalu standby, lengah, serang memunculkan bisikan yang buruk, entah itu dari bisikan jin maupun manusia. Dari pelajaran pertama mengenal tentang was-was bersama seluk-beluknya. Nomor 2, bagaimana hukum was-was? Apa yang telah terbaca di hadis? Jawabannya jelas, belum ditulis. Tajawazali an umati, Allah melewatkan hal itu dari umatku. Artinya umat bila muncul was-was seperti itu tidak dituntut, nggak ditulis, artinya dimaafkan. Dan itu semua Allah adakan sebagai bahan ujian, sekaligus menunjukkan rahmat Allah itu luas. Karena diuji potensi banyak kekurangan, dan Allah itu luas rahmatnya, ya nggak gampang-gampang orang itu dituntut. Bahkan semuanya merupakan proses kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk dengan cara seperti itu, sehingga manusia akan waspada. Awas bahaya mengintai, awas bahaya mengintai, awas bahaya mengintai. Siagalah, berbekallah, jangan lengah, bahayanya dahsyat, lebih bahaya daripada hartamu terampas, nyawamu terampas. Karena setan tidak bisa mempengaruhi harta dan nyawa, karena itu kewenangan Allah Ta'ala. Tapi was-was bisa mendorong jelek, bisa menggelincirkan ke neraka. Awas, itu bahaya. Memang itu untuk kebaikan, pewaspadaan. Lalu yang ketiga, tidak tertuntutnya, artinya dimaafkan, itu ada syarat. Syaratnya apa? Selagi tidak terungkap lewat perbuatan maupun lisan. Artinya was-was itu selalu timpet, dan dimpet. Ojo brojol, jangan brojol, jangan sampai keceplosan terungkap. Sebab itu apabila was-was terus dan orang itu bisa lengah, itu bisa keprojol itu. Makanya syaratnya dipenuhi, selagi lisan tidak mengungkapkan, perbuatan tidak mewujudkan. Makanya solusinya perbanyak zikir, jangan lalai, cari lingkungan teman yang baik, jauhi musik, nyanyi, itu melalaikan.
Lalu yang keempat, supaya orang banyak memohon perlindungan. Bukan semata memperbanyak zikir sebagai kesiagaan dan kekebalan tubuh, tapi juga memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Termasuk dengan surah An-Nas yang dizikirkan di dalam waktu-waktu yang telah kita sampaikan tadi. Termasuk zikir-zikir yang lain. Karena setan itu hadir di semua kondisi. Apalagi kita hubungkan dengan pembahasan yang kemarin, setiap bayi lahir itu kenapa nangis? Di antara sebabnya adalah karena mendapatkan tekanan dari setan ketika lahir. Lahir dulek udelih, nangis. Di antara sebabnya. Itu yang aman hanya dua, yaitu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Karena ibunya Maryam, nenek dari Nabi Isa alaihissalam, itu sudah memperlindungkan. Allahumma ini uidzuhuma bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya memohonkan perlindungan untuk keduanya. Saya minta kepadamu agar engkau jaga dia dari setan. Makanya kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, maka memperbanyak doa. Perlindungkan anak cucu kita dari setan. Semisal kita berungkap, Allahumma ini uidzuhum bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya memohonkan perlindungan buat mereka. Saya meminta kepadamu, jaga mereka dari setan. Itu penting, pembentengan seperti itu yang semuanya dalam rangka untuk kebaikan kita. Itu merupakan penyemangatan, kewaspadaan, dan manusia bisa menjadi baik, manusia bisa menjadi baik diantaranya dengan kondisi-kondisi seperti itu. Selain diiming-iming amal soleh, juga ada pewaspadaannya. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.